Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video saya kali ini teman-teman, saya akan bahas yang menyebabkan mesin itu cepat rusak, suara menjadi kasar, knalpot keluar asap putih. Itu karena akibat kesalahan saat penggantian oli. Ini terutama untuk motor matic ya teman-teman ya. Jarang orang tahu dan jarang pemula yang tahu ya. Jadi kalau ganti oli itu harus diperhatiin teman-teman, terutama untuk motor matic ya. Matic ini bukan untuk motor bebek. Nah, nanti di video saya kali ini saya akan bahas untuk cara ganti yang benar untuk motor matic itu seperti apa supaya mesin awet, nggak cepat rusak. Nah, saya akan bahas di video saya kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman ganti oli, itu pasti yang teman-teman ganti untuk ngetap pasti sebelah sini ya, sebelah kanan si motor ya. Nih. Jadi kalau seringnya kita ngetap oli itu pasti yang di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan di bawah radiator. Ini tidak ada masalah teman-teman. Teman-teman mau ngetap di sebelah sini itu tidak ada masalah. Yang jadi permasalahannya ketika teman-teman ini ngetap tap oli ini ya. Oke, ini sudah ditap ya teman-teman, ngetap sebelah sini. Ini benar ngetapnya di sini, tapi yang jarang kita perhatiin adalah ketika kita nggak pernah ngecek saringan si olinya teman-teman. Nah, untuk motor matic itu paling enggak, misalnya kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya itu paling enggak dalam setahun itu 3 kali atau 4 kali teman-teman wajib buka saringan olinya. Nah, kalau teman-teman cuma ngetap di sini, otomatis si saringan olinya atau filter olinya itu teman-teman nggak bersih ya teman-teman ya. Beda lain halnya dengan motor bebek. Kalau motor bebek atau motor-motor sport yang saringannya ada di dalam, yang di kopling, ketika kita ngetap, posisi saringan olinya kan ada di ini ya, ada di atas baut tap oli seperti ini. Jadi ketika olinya turun, kotorannya juga ikut turun. Tapi kalau motor matic beda teman-teman. Kalau motor matic itu saringan olinya ada di sini nih teman-teman. Nih saya kasih tahu. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau untuk filter oli yang di motor matic itu ada di sebelah kiri bawah. Ini teman-teman. Ini di sini. Pakai kunci T17 saja teman-teman nih. Saya akan buka. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa saya bilang bikin rusak nih? Contoh seperti ini. Ini banyak kotoran. Nah, ini kotoran. Nah, ini kan saringannya teman-teman. Ketika teman-teman nggak pernah ngecek, ini nggak pernah dicek, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dikontrol, teman-teman ganti oli yang di sebelah kanan tadi, yang bawah 17 tadi ya, sebelah kanan yang bawah untuk ngisi oli itu. Nah, ini nggak pernah diperhatiin. Kalau ini lama-lama mampet teman-teman, nggak dibersihin. Nah, ini nanti efeknya apa? Ketika ini kotor, ini mampet, otomatis oli nggak bakalan bisa ngalir ya, karena mampet dari sini. Ini masuk ke ini ya, ke pompa olinya. Jadi ketika ini mampet, pompa olinya dia nggak bakalan bisa mumpah dan oli tidak bisa sirkulasi. Makanya bikin motor, padahal teman-teman ganti olinya rutin, ganti olinya rajin. Nah, tapi kenapa motor kok jebol, rusak, terus pas dicek olinya ngejim atau ngejim. Saya pernah nemuin ngejim dan dicek olinya nggak naik teman-teman. Oli nggak naik, kenapa? Ya, masalahnya di sini. Ketika ini kotor, otomatis oli nggak bisa naik. Makanya ketika teman-teman ganti oli, wajib ini diperiksa teman-teman ya. Jadi kalau mau ganti oli, syukur-syukur setiap ganti oli teman-teman ini bongkar, bersihin, itu pasti akan aman. Sirkulasi oli bagus,
motor nggak cepet rusak. Tapi ketika ini teman-teman abaikan, ganti oli cuman sebelah kanan aja terus, ini mampet, ya sudah, oli nggak naik, otomatis suara mesinnya kasar, ngejim, ngebul, sekernya cepet kena, setangnya cepet kena, ya ini karena sirkulasi olinya yang tidak bagus teman-teman. Jadi kalau ngetap motor matic, ini untuk motor matic ya, untuk motor matic ini terpisah. Nah, kenapa kalau untuk motor-motor bebek, motor-motor sport tidak perlu buka seperti ini? Karena posisi si saringannya ini ada di atasnya baut tap oli. Ketika dibuka tap olinya, oli ngalir, kotorannya ikut kebuang. Tapi sedangkan kalau motor matic yang di tap di sebelah kanan, otomatis ini nggak dibuka, ya di sininya tetap masih kotor. Nah, itu teman-teman yang bisa menyebabkan si motor gampang rusak, suara kasar, ngejim dan lain sebagainya lah. Pokoknya kalau udah sirkulasi olinya udah nggak ngalir, udah pasti efeknya kemana-mana, mesin pasti rusak dan turun mesin, itu aja ya. Oke, sekarang kita akan pasang dulu. Ini kita akan bersihkan dan saya akan pasang. Oke, ini udah saya bersihin ya teman-teman ya, udah bersih, dan pastikan ini dia lubangnya, pori-porinya kelihatan ya. Jadi dia kotorannya udah hilang ya, pastikan. Oke, baru kita akan pasang teman-teman. Oke, udah kita pasang, baru kita akan isi olinya ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara ngetap oli yang benar, terutama untuk khusus motor matic. Jadi jangan ngetap di sebelah kanan aja, yang di sebelah kiri, yang di filter olinya tadi juga teman-teman wajib bongkar, wajib bersihin. Syukur-syukur setiap kali ganti oli dibersihin enggak apa-apa, tapi kalau enggak ya minimal 2 kali ganti oli atau 3 kali ganti oli, terus baru filter olinya dibongkar, dibersihin teman-teman. Supaya apa? Supaya sirkulasi olinya bagus, mesinnya awet, tidak tersumbat, otomatis alirannya juga bagus ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.